Ya, The Headlines kembali bersama Anda. Tadi saya potong Mas Yudi ketika presiden kita ini beberapa langkah di depan menteri-menterinya. Itu saya nggak bohong atau tidak menjilat ya. Emang beliau seperti itu. Contohnya untuk masalah pangan aja. Saya ngomong sama beliau, saya tanya, Pak, nanti Desember bahaya, beras bisa naik lagi. Oh, saya sudah ngirim orang ke sini, pokoknya Desember suplai beras akan cukup. Terus, Pak, itu pasar mulai ragu bahwa Bapak tidak bisa menepati janji Bapak membangun infrastruktur atau implementasi kebijakan Bapak akan lemah. Dia bilang apa? Oh, saya kan kekuatannya di situ. Minggu berikutnya terus dia ke daerah-daerah groundbreaking beberapa proyek-proyek yang penting. Dan itu saya pikir ada di kepala beliau sendiri, bukan dimasukin. Buat Mas Yudi, dengan atau tanpa paket kebijakan ini sebenarnya kita bisa membuat langkah yang saya pikir selama presiden dan kabinet fokus menjalankan kebijakan-kebijakan yang ada dan memperlihatkan ke masyarakat, ke investor bahwa yang diomongkan pada waktu pemilu jalan, itu sudah cukup dibandingin paket irit yang ini yang diumumkan kemarin. Saya mau dapat penjelasan paket irit karena itu kan bertahap ya. Iya, saya pun merasa bahwa gimana ya? Saya menganggap bahwa mestinya APBN yang sudah diselesaikan itu, lalu kemudian tinggal sekarang jalan panasin mesin, lalu kemudian jalan, gitu. Saya kemudian mungkin juga memang menjadi masalah karena kalau nanti parsial lalu presiden juga dikritik, tapi begitu banyak juga jadi seperti membebani diri sendiri tuh kemudian tidak jalan karena kalau lihat reaksinya di media tidak optimistik. Kalau lihat yang begini, orang masih wait and see pada akhirnya. Gitu. Tidak optimistik kata Bang Don. Jadi kesan reaksinya di media. Saya kira beberapa media mensinyalir seperti itu. Tetapi kalau kami dari Kementerian Perindustrian Pembina Industri, dalam keadaan apapun kami selalu mengembuskan optimisme. Karena pada dasarnya optimisme itulah merupakan spirit yang kuat yang bagi kita harus kita ajak seluruh stakeholder untuk bersama-sama membangkitkan itu. Tanpa itu kita sudah kondisi seperti sekarang terus kita juga ribut kemudian bersilang itu kan membuat suasana psikologi itu tidak kondusif, saya kira demikian. Beliau baru mengkritik menterinya sendiri. Iya, jangan ribut, jangan bersilang pendapat di luaran gitu, karena itu mempengaruhi psikologis gitu. Iya, benar sekali karena memang kalau memang saya kebetulan juga dari market ya. Satu hal sebenarnya kalau saya cukup appreciate untuk yang moneter karena dia sekarang mulai membuka instrumen yang agak panjang instrumen yang panjang karena ini emang kita butuhkan juga paling nggak supaya dana tuh masih mau bertahan di kita dalam jangka waktu periode yang nggak cuma sebulan 2 bulan. Makanya dia buka lah SBI rate lebih panjang, kemudian TD juga lebih term deposit juga lebih panjang. Itu hal-hal yang sebenarnya bisa kita rasakan langsung gitu. Tinggal yang di sektor real ini yang memang kita harapkan juga memang ada satu yang bisa quick win. Yang quick win mungkin cuma masalah stabilisasi harga, yaitu membuka keran import gitu kan. Tapi untuk yang lain dalam rangka untuk mendorong investasi, nah ini yang memang seeing is believing. Kita harus ngelihat dulu baru percaya. Dan itu juga mungkin sambil masukan kalau mungkin ada paket-paket berikutnya ya, karena sudah pasti ada paket berikutnya kan kalau lihat ini paket 1, 2, 3, 4, 5 sedikit aja. Optimisme perlu untuk menjaga stabilitas pasar, tapi tanpa langkah yang konkret untuk memperbaiki ekonomi, memperbaiki domestic demand, lama-lama juga luntur. Orang akan bosan menunggu optimis terus nih kok nggak ada hasil. Jadi gini, kalau kita lihat pengalaman tahun 2008-2009, waktu itu global ekonomi jatuh, kita menjaga domestic demand dengan cukup baik dari sisi fiskal maupun moneter. Pada bagian akhir saya boleh minta closing statement-nya dari Pak Ngakan duluan. Menjaga keyakinan produsen dan konsumen, dan kalau Pak Ngakan bilang jangan ada lagi silang sengketa di Pak Ngakan silakan. Ya, terima kasih. Yang pertama saya melihat dari sisi industri yang perlu diperbaiki pertama adalah memang daya beli masyarakat dengan mempercepat belanja pemerintah, itu yang pertama, yang paling dekat yang bisa kita lakukan. Terus yang kedua, untuk memperbaiki ekonomi dalam jangka panjang, mau tidak mau industri harus kuat. Tidak ada negara yang industrinya lemah, dia ekonominya lemah. Ekonominya justru dia gitu. inline. Maka dari itu kami sudah mempunyai step bahwa
industri hulu berbasis migas, kemudian berbasis agro, berbasis logam, itu yang kami promosikan untuk dibangun. Oke, Mbak Destri mungkin pendek-pendek saja. Oke, kalau saya tetap bahwa kita masih bersyukur bahwa kita punya domestic market yang kuat, kita punya penduduk usia muda yang memang kecenderungannya kan mereka masih konsumtif ya. Kemudian kita punya middle income class juga yang kuat. Jadi sebenarnya memang yang dibutuhkannya adalah suatu tindakan nyata yang itu akhirnya bisa menumbuhkan confidence. Tindakan nyatanya apa? Seperti tadi saya katakan, dalam kondisi di mana sekarang sektor swasta, sektor masyarakat juga lagi lost confidence, maka pemerintah lah harus mengambil take over ini, dia menjadi trigger untuk mendorong confidence ke depannya. Keyakinan masyarakat ya, pasar dan paling nggak ya realisasi anggaran itu benar-benar dipercepat. Mas Firdan. Ekonomi kita sedang melambat sekarang. Iya. Pemerintah dan BI harus memikirkan cara yang lebih efektif untuk meningkatkan domestic demand. Untuk pemerintah, jangan terlalu asik membuat regulasi sehingga akhirnya mereka akan membuat paket demi paket yang semuanya nggak jalan. Yang penting Fokus di implementasi. Oke. Tapi memang bagaimanapun implementasi yang ditunggu. penting. Ya, sudah benar bahwa implementasi penting, tapi juga penting sekali untuk menjaga, seperti kata Mbak Destri tadi, menjaga confidence konsumen, juga kemudian confidence produsen, tapi juga mungkin confidence birokrasi. Saya rasa regulasi ini termasuk apa yang disebut sebagai akan ada regulasi yang lebih diskresi dari soal-soal sehingga orang kemudian tidak diadili karena kebijakan. Mungkin itu juga akan membuat birokrasi akan lebih confidence untuk mengeluarkan dana. Jadi tidak lagi takut pada Bareskrim, tidak lagi takut pada KPK, tidak lagi takut pada bayang-bayang yang sebetulnya kalau dia jalanin saja, seperti kata Mas Yudi, mestinya kalau lurus-lurus saja jalanin saja, tapi kan tetap saja butuh confidence dengan perlindungan seperti ini mungkin, dan itu yang kita tunggu sebetulnya. Oke, baik kalau begitu terima kasih sekali lagi Bapak-Bapak dan Ibu, itulah The Headlines kali ini. Terima kasih karena Anda telah bersama kami. Sampai jumpa.